Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisco Sunggu dengan NIM 33332400094. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan dari Praktikum Penelitian Operasional 2, Shift 3. Nah, di sini nomor 1 soalnya, PT Erkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, di sini kita selesaiin pakai Microsoft Excel. Nah, dari soal tadi didapat kalau misalnya dibagi menjadi 4 stage. Ini yang stage pertama itu dari yang B, C, D, E, terus stage kedua itu dari F, G, H, terus stage ketiga I, J, K, terus stage keempat itu L, yaitu tujuan akhirnya. Nah, di sini kita masukin dulu stage satunya, yaitu kota B, C, D, E, terus kita masukin juga biaya dari si ini A ke B itu 7. Terus ini 7, terus dari kota A ke C itu 6, terus dari kota A ke D itu 5, terus dari kota A ke E itu 9. Nah, kita masukin aja di sini. Terus untuk X1-nya itu dari si A. Nah, selanjutnya untuk stage 2, ini dari kota B ke kota F. Nah, di sini kita masukin sama dengan ke F 4 ya. 4 ditambah jarak yang sebelumnya. 4 ditambah jarak dari yang sebelumnya, yaitu dari si A ke B itu 7. Nah, terus kita enter aja jaraknya 11. Nah, ini tuh sama aja, yang dari kota B ke kota G juga. Dari kota B ke kota G kan jaraknya itu 8. Berarti ini 8 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya. Nah, dari kota B ke H itu 11 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya. Nah, terus kita enter aja. Nah, dapat jaraknya itu di 18. Nah, terus kita lanjut ke kota C. Dari kota C ke kota F itu 10 ditambah jarak sebelumnya, yaitu dari kota A ke kota C itu 6. Eh, ini 10 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya. Nah, terus selanjutnya dari kota C ke dari kota C ke G itu jaraknya kan 3. 3 ditambah sama jarak kota sebelumnya, yaitu dari kota A ke C itu 6. Nah, karena dari kota kota C ke kota H itu nggak ada, nah jadi kita kosongin aja atau kita striping. Nah, lanjut dari kota D ke kota F itu ada ya, jadi kita stripin aja. Terus dari kota D ke kota G juga nggak ada, kita stripin aja. Nah, terus dari kota D ke kota H itu kan jaraknya 9. 9 ditambah jarak dari kota sebelumnya. Itu 5 dari A ke D. Nah, terus didapat 14. Terus kita lanjut dari kota E ke kota F itu kan nggak ada ya. Terus habis itu kita kota E ke kota G, dia itu 6 jaraknya. Ditambah sama jarak sebelumnya, yaitu dari kota A ke E, yaitu 9. Enter, terus dapat hasil 15. Terus dari kota E ke kota H itu jaraknya 12 ditambah sama jarak sebelumnya, yaitu nah udah didapat hasilnya 21. Nah, terus untuk F2-nya ini kita pakainya minimal min, rumus formula min dari ini center aja. Nah, 11 terus karena ke bawah sama kita drag aja. Oke, terus habis itu kita masukin yang sebelah sini kota B, kota C, terus yang ininya kota D. Nah, terus kita lanjut ke stage 3. Nah, ini kan tadi yang stage 2 dari B, C, D, E ke kota F, G, H. Nah, sekarang dari stage 3 itu dari kota F, G, H ke kota I, J, K. Kita ketik dulu. Kota F, kota G, kota H. Nah, di sini jarak kota F ke kota I itu kan tadi 12 ya. F ke kota I 12. Kita ketik 12 ditambah sama jarak sebelumnya, yaitu si ini dari kota B ke kota F itu 11. Nah, kita enter. Nah, terus yang kota J itu dia jaraknya 9 dari F ke G. Itu 9. Nah, kita ketik 9 ditambah sama jarak dari kota ke F. Kita enter. Terus kota K. K itu kan nggak ada ya dari kota F. Berarti kita kosongin aja atau kita stripin.
Terus kita dari kota G ke kota I itu jaraknya 5. 5 ditambah jarak dari kota sebelumnya, yang ini, kota G. Enter, terus, nah lanjut, jarak dari kota G ke kota J itu 7. 7 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya, yaitu ini. Ntar, nah, terus jarak dari kota G ke kota K itu kan nggak ada yang nggak dilalui. Jadi jarak dari kota H ke kota I juga nggak ada. Jadi kita kosongin aja, kita akan stripin. Terus jarak dari kota H ke kota J itu 10. 10 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya, yaitu ini. Nah, kita enter. Terus habis itu kita jarak kota H ke kota K. Nah, ini H ke kota K itu 8. Jadi kita ketik 8 ditambah sama jarak sebelumnya. Enter. Nah, oke. Untuk F3 masih sama, kita pakai eh, minimal dari si ini. Oke, didapat hasilnya 14 sama kita trik aja ke bawah. Nah, terus 14 itu tadi dapat kota G. G. Terus untuk yang 16 ini dia kota G juga. Kota G juga. Terus untuk yang dua-dua ini dia kota H. Oke. Kita lanjut ke stage 4, di mana dari kota IJK ke kota tujuan akhir, yaitu kota L. Tadi dari kota I ke kota L itu kan jaraknya 7, ditambah sama jarak dari kota sebelumnya, yaitu ini. Terus kita enter aja, terus sama kota J juga jaraknya itu kota L 8, ditambah sama jarak dari kota sebelumnya, ini. Terus kita enter. Nah, sama kota K juga, jarak dari K ke L itu 11 ditambah sama jarak dari kota sebelumnya 22. Oke, enter. Nah, terus untuk F4 ini kita masih sama pakainya min dari ini didapat 21. Nah, terus karena ini salah 21 berarti ini udah kota I. Oke. Nah, sekarang bikin buat keputusannya, di mana tadi dimulainya dari kota A. Kota A, ininya tujuan akhirnya kan tadi ke kota L, ya. Kita isi dulu yang satunya, yaitu kota C. Kota C, terus kota G. Kota G, terus ke I. Kota I, terus ke kota L. Nah, untuk biaya distribusinya itu didapat dari jarak dari A ke C ke G ke I ke L. Nah, kan ini jarak dari A ke C itu 6, terus C ke G itu 3, terus dari G ke I itu 5, terus dari I ke L itu 7. Jadi 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, di sini kita ketik masukkan aja 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, didapat biaya distribusinya 21. Jadi, kesimpulan pada soal nomor 1, jalur distribusi optimal dari PT Arkanindo menggunakan metode forward pass adalah dari kota A ke kota C, ke kota G, ke kota I, ke kota L dengan total biaya distribusi minimumnya sebesar 21.000. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakan metode critical path method CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, ini aktivitasnya dari A sampai H. Terus A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. B, hitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, kita akan kerjakan dengan software RStudio terlebih dahulu, lalu menggunakan POM-QM. Nah, di sini soal nomor 2, load library graph. Nah, ini untuk mengaktifkan paket graph untuk analisis jaringannya. Nah, terus kita definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Aktivitas data frame, ini tabel data dari aktivitas dan durasinya. Nah, tadi aktivitasnya dari A sampai H. Terus untuk durasi harinya, yaitu tadi A 7, B 12, C 10, D 18, E 24, F 16, G 8, dan H itu 5. Terus dependensi data from, ini A, B, C, D, E, F, G, to B, C, D, D, E, F, G, H. Nah,
Terus habis itu kita membuat grafik dari dependensi aktivitas. Nah, terus selanjutnya kita menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Nah, path all simple path from A to H mode up. Terus kita bakal menghitung durasi untuk setiap jalur. Nah, duration, simply path, function path, sum, activities, durasi, match, name path, aktivitas. Nah, ini untuk menghitung total durasi untuk setiap jalur dengan menjumlahkan durasi semua aktivitas di jalur itu. Terus kita eh, menentukan jalur dengan durasi terpanjang, critical paths, name paths, which max duration, total duration, max duration. Nah, ini menentukan jalur dengan durasi terpanjang. Nah, terus kita menampilkan grafik jalur kritis. Nah, terus ini equals apply red, gray, equals name, critical path, red, light blue. Ini untuk mewarnai edge merah jika termasuk jalur kritis. Terus gray itu kalau abu-abu itu jika tidak. Nah, terus untuk Ini untuk gambar, ini untuk ukuran gambar dari si grafiknya nanti. Nah, terus habis itu kita bakal menampilkan hasil jalur kritis proyek. Nah, sama total waktu penyelesaian proyek. Nah, kita bakal run. Nah, didapat jalur kritis proyek itu dari A, B, D, E, F, G, H dengan total waktu 90 hari. Terus kita bakal selesain pakai software POM-QM. Nah, di sini kita pilih yang project management, terus kita pilih yang single estimate. Nah, terus kita ganti jadi soal 2 underscore NIM kita. Nah, tadi karena aktivitiesnya dari A ke H, berarti ada 8 activities, kita bikin sampai 8, terus kita klik OK. Nah, sekarang kita masukin si durasi activity-nya. Nah, tadi durasi activity A itu 7, terus yang B 12, yang C 10, yang D 18, yang E 24, terus yang F 16, terus yang G 8, yang H itu 5. Terus untuk predesar satunya itu dimulai dari si B ini. Nah, ini dari A, A, B, D, E, F, G. Terus ini dia kecil juga. Nah, terus kita bakal solve aja. Nah, didapat hasilnya itu 90 sama dari kayak hasil di software RStudio tadi. Nah, selanjutnya kita bakal selesain yang soal selanjutnya. Nah, di sini sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation dan review technique part digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktu. Nah, aktivitasnya dari A sampai H, 8 aktivitas, terus ada deskripsi, pendahulu, dan ada waktu optimis paling mungkin, dan pesimis optimis A, paling mungkin B, dan pesimis B. Nah, di sini disuruh A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PAR, terus B, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, kita bakal selesaikan dengan software RStudio dulu. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, di sini data aktivitas proyek dengan estimasi waktu part. Nah, tadi kita kan aktivitasnya dari A sampai H, berarti ada 8 aktivitas kan. Nah, terus kita masukin si waktu optimisnya, di mana tadi A 10, B 12, C 14, D 18, E 20, F 16, G 14, H 10. Terus kita masukin juga waktu paling mungkinnya, dari A14, B16, C20, D24, E26, F22, G18, H14, terus pesimisnya dari A20, B22, C28, D32, E34, F30, G26, H20. Nah, terus kita bakal menghitung waktu ekspansi menggunakan rumus PART. Nah, ini activities TI, yaitu aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas paling mungkin, terus ditambah aktivitas pesimis dibagi 6. Terus definisi hubungan antara aktivitas atau edges. Nah, edges data from A, B, C, D, E, F, G, to B, C, D, E, F, G, H, H. Terus kita bakal membuat grafik proyek, graph from data frame edges directed through. Terus kita bakal menentukan semua jalur dari awal ke akhir, di mana tadi dimulai dari A ke H. Terus kita bakal menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Nah, terus kita juga bakal menentukan jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjangnya. Critical path, name path, total duration, max duration. Terus selanjutnya kita bakal menampilkan grafik jalur kritis. Nah, terus ini untuk menampilkan si ukuran grafiknya. Nah, selanjutnya kita bakal menampilkan hasil. Nah, kita bakal menampilkan hasil dari jalur kritis proyek part dan total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, kita bakal run. Nah, didapat jalur kritis proyek part itu dari
A, ke C, ke D, ke E, ke F, ke H dengan total waktu penyelesaian proyek itu 122 hari. Nah, ini B sama G itu tidak kritis karena dia ada flow time. Jadi yang kritis warnanya merah. Ini yang gunanya si sintak yang ini tadi. Nah, lanjut kita bakal selesaikan pakai software M. Nah, kita masih di per CPM, cuma kita pilih yang triple time estimate. Ya, nah kita ganti dulu judulnya jadi soal 3. Nah, kita masukin NIM kita. Terus kita, karena tadi aktivitiesnya dari A ke H, berarti masih 8 aktivitas. Kita klik OK. Nah, terus kita masukin optimistic time, most likely time, sama pessimistic time dari soal tadi. Di mana optimistic time dari A tadi itu 10, terus yang B 12, terus 14, 18, terus 20, 20, 16, terus 14, terus 10. Terus kita masukin si most likely time-nya 14, 16, 20, 24, 26, 22, 18, 14. Terus kita masukin pessimistic time-nya 20, 22, 28, 32, 34, 30, 36, 20. Nah, terus kita masukin si predasar satunya. Ini A, A, B, D. Ini B ada C juga. Terus habis itu E, E, F, terus ini G. Nah, terus kita bakal solve. Nah, didapat hasilnya itu 122. 122 di mana jalur kritis proyeknya itu dari A ke C, terus ke D, terus ke E, terus ke F, terus ke H. Nah, jadi total penyelesaian waktu proyeknya 122 hari, sama kayak di software RStudio sebelumnya. Nah, ini kan ada dari jalur kritisnya sama dari A ke C, ke D, ke E, ke F, ke H, terus total waktu penyelesaian proyeknya 122 hari. Hmm, oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sebelumnya, terima kasih.